Sebelum akhir hidup kita tiba, sebelum semua kesempatan tiada, mari sama-sama berjuang mengakhiri hidup kita dengan kemenangan. Amin. Kita bersyukur untuk setiap waktu, untuk kesempatan yang Tuhan beri pagi hari ini. Selama pintu gereja masih dapat dibuka, mari kita gunakan dengan baik. Amin. Bapak, banyak Bapak Ibu Saudara yang rindu pagi hari ini boleh merasakan jamahan Tuhan. Angkat tanganmu. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa untuk ibadah kita pada pagi hari ini. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Sungguh Engkau Bapa yang baik. Kami mengucap syukur Tuhan, bahwa setiap kebaikan yang kami terima, yang kami rasakan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap tarikan dan hembusan nafas yang masih Bapa beri dalam hidup kami. Kami mengucap syukur kalau pagi hari ini kami bisa beribadah di dalam rumah-Mu. Semua karena kasih karunia-Mu, semua kesempatan yang Tuhan beri, kami mau pakai dengan sungguh-sungguh untuk semakin dekat kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami rindu Tuhan, Engkau hadir, Engkau bertahta dalam ibadah kami, dalam pujian kami. Dan kami sungguh-sungguh merindukan hadirat Tuhan, hadir memenuhi setiap kami, menjamah setiap kami. Penuhi kami dengan aliran kuasa Roh Kudus-Mu. Dan untuk setiap firman yang akan ditaburkan oleh hamba-Mu pagi ini, kami mau Tuhan memberikan tanah hati yang terbaik, sehingga kehidupan kami boleh berbuah lebat dan menyenangkan hati-Mu. Kami bersatu hati mengusir setiap roh-roh yang bukan daripada Tuhan. Kami ikat patahkan di dalam nama Yesus. Biar Engkau yang bekerja dan menjamah setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari kita menyatakan pada Tuhan, hanya Tuhan yang layak kita sembah, hanya Tuhan yang layak kita tinggikan. Nyatakan sebab Engkaulah Tuhan, sebab dari
fokus sama Tuhan. Mari arahkan hatimu pada Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi. Kau ditinggikan dari segalanya. Hanya Engkau Tuhan yang layak dimuliakan. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha mulia. Kau dimuliakan dari segalanya. Mari angkat tangan, kau ku sembah. Kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah. Oh Tuhan, kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah, ku sembah selamanya. Kau ku sembah, mari arahkan hatimu. Kau ku sembah, kau ku sembah, haleluya. Kau ku sembah, kau ku sembah. Oh Tuhan, selamanya Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Terpujilah namamu Tuhan. Kau ku sembah. Oh Tuhan, kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah selamanya Tuhan. Kau ku sembah. Oh Tuhan. Mari jemaat saja tanpa musik serukan, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Hilalama ya syikita lalalama. Kau ku sembah. Hilalama nama ya syikita. Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Mari sembah Tuhan di dalam ketulusan. Kau ku sembah, haleluya.
Terpujilah namamu Tuhan. Kiranya Engkau disenangkan, kiranya Engkau disukakan awan pujian kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, ada sukacita pagi hari ini? Amin. Lihat kanan dan kirimu, kita bisa berikan salam, namaste. Sungguh Tuhan kita adalah penebus yang hidup. Dia penolong buat setiap kita, amin. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan, karena sukacita dari Tuhan hadir dan melimpah dalam kehidupan kita, amin. Mari bertepuk tangan. Katakan, ku tahu dia penolongku. Ku tahu dia penolongku. Dia mengangkat setiap derita kita. Ya.
terkadang ketika kita mengalami hal yang gak enak dalam hidup, rasanya kita pengen cepet-cepet berlalu. Rasanya kalau bisa Tuhan yang ini tolong di skip. Kita ingin Tuhan mengangkat beban kita. Namun terkadang Tuhan tidak angkat beban kita, tapi Dia menguatkan lengan kita, menguatkan bahu kita, menguatkan punggung kita. Dia ingin kita jadi lebih kuat. Dia ingin kita cakap. Dia ingin kita lebih lagi mengalami pengalaman hidup bersama Tuhan, pengalaman iman, sehingga suatu saat kita akan terpukau karena Tuhan kita sungguh dahsyat. Amin. Bahkan di titik terendah dalam hidup kita, Tuhan mampu mengangkat kita tinggi masuk dalam rencananya. Sebab Tuhan terlalu sanggup memulihkan hidup kita. Dia penolong yang setia. Amin. Haleluya Yesus. Kami merasakan kehadiran-Mu. Kami merasakan Kau memeluk setiap kami. Saat ku berjalan
kami. Kami ada pagi hari ini dengan Engkau mengasihi kami, dengan Engkau peduli Tuhan, dan Engkau mengerti kehidupan kami dengan keluarga kami. Tuhan, kami ucap syukur, terima kasih semua Tuhan, kebaikan-Mu yang tidak pernah habis-habisnya di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau berkatin hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, urapi oleh kuat kuasa-Mu. Biar kata demi kata adalah kebenaran firman-Mu, firman-Mu menyenang hati, memuliakan Engkau, dan memberkati anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur dan terima kasih dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan, kesempatan yang Tuhan berikan pada kita semua untuk mendengarkan firman Tuhan. Pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema jangan menjadi hamba uang. Temanya adalah jangan menjadi hamba uang. Dalam kitab Ibrani sangat tegas mengatakan harga diri kita sebagai umat manusia jangan jatuh dalam penghambaan uang. Seolah-olah hidup ini tujuannya hanya untuk uang dan uang. Uanglah yang menguasai seluruh kehidupan kita. Sebab itu kita dinasihati harga jangan menjadi hamba uang. Tetapi marilah kita menyukupi diri kita dengan apa yang ada pada diri kita. Hamba berarti tidak tamak. Seorang hamba berarti tidak tamak, tidak mencintai uang dan tidak serakah. Sedangkan memburu uang berarti memberi diri untuk mencintai uang dan menjadikan diri kita hambanya uang. Makanya sedangkan memburu uang berarti memberi diri untuk menyintai uang dan menjadikan diri kita hambanya uang. Kalau seorang hamba itu rendah hati, tidak tamak, tidak mencintai uang, seorang hamba. Tetapi kalau sudah kita berurusan dengan uang, memburu uang dan memberi diri untuk menyintai uang, inilah menjadikan diri kita hamba uang. Artinya untuk menggenggam dan mementingkan suatu uang sehingga merendahkan diri dari segala yang lain. Tetapi di dalam pikiran dan kerinduannya adalah uang dan uang, bukan Tuhan lagi. Kalau orang sudah rindunya dengan uang dan uang, Tuhan di nomor 5 kan, mungkin nomor 10. Tetapi kalau orang sudah pikirannya rindunya dengan uang, bukan Tuhan lagi. Seorang hamba Tuhan juga bisa berkelakuan seperti ini jika pikirannya hanya uang dan uang. Bukan jemaat aja yang menjadikan hidupnya tidak berkenan pada Tuhan. Hamba Tuhan juga kalau sudah pikirnya dengan uang. Apapun dalam pelayanan harus ada uang. Dalam ini pun harus ada uang untuk menguntungkan gereja atau menguntungkan dirinya. Itu sudah pikirannya sudah ngaco dari standarnya seorang hamba Tuhan. Mendasarkan pengertian di atas maka mengumpulkan uang, mencari uang, bahkan menjadi kaya bukan merupakan kesalahan atau dosa. Tetapi jika kehidupan kita sudah menjadi tamak dan serakah, inilah yang berdosa. Kita cari uang, dapat uang, menjadi kaya, tidak dosa. Tuhan nggak salahin kita. Tuhan malah memberkati, mensupport kita. Tetapi kalau kita sudah kehidupan kita menjadi tamak dan serakah, inilah yang berdosa. Tuhan tidak mau kita menjadi orang tamak dan hidup kita serakah. Itu yang dosa. Ketamakan terjadi diri kita dikarenakan kita kurang bersyukur dengan apa yang kita miliki, lalu menginginkan hak orang lain dengan bermacam-macam cara dihalalkan. Jadi kenakan ketamakan terjadi diri kita dikarenakan kita kurang bersyukur dengan apa yang kita miliki. Kalau kita kurang bersyukur dengan apa yang kita miliki, lalu menginginkan hak orang lain, bekerja untuk hal-hal yang tamak, yang bermacam-macam hal dihalalkan, itu yang dosa. Kurang bersyukur juga berdosa. Makanya kalau orang kurang bersyukur, standarnya adalah orang lain, kekayaan orang lain, standarnya tetangga kita, standarnya saudara kita. Kita merasa tidak ada apa-apanya dengan saudara kita. Inilah salah. Kita harus punya standar diri kita. Apa yang kita punya, kita harus bersyukur. Kemudian mulailah kita mementingkan segala kebutuhan jasmani sehingga yang rohani kita abaikan. Kalau hidup kita sudah keuangan, kita selalu yang paling pentingkan adalah jasmani kita sehingga yang rohani kita abaikan. Akibatnya merenggangkan hubungan kita dengan Tuhan, dengan sesama,
dengan juga dengan saudara-saudara kita, karena disebabkan oleh uang maka kita mulai kesalahan besar di hadapan Tuhan. Hubungan kita dengan saudara jauh, dengan Tuhan jauh, dengan sesama juga kita jauh. Kenapa? Kita pikirkan teman kita nggak kaya, sorry, kita bukan standar gue. Dan saudara gue belum kaya, sorry, gue nggak bukan saudara lo. Kita mau lihat yang kaya, uang. Inilah yang pikiran yang penuh dengan kesalahan. Ibrani 13 ayat 5. Mari kita lihat Ibrani 13 ayat 5. Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Artinya, hidup kita selalu dipiara Tuhan. Standar Tuhan, bukan standar dunia ini. Standar Tuhan kita selalu dipiara. Tidak pernah tinggalkan, sehari-hari hidup kita dijagai Tuhan. Dipenuhi oleh kuasanya, kasih Tuhan selalu melimpah dalam hidup kita. Dengan jelas Tuhan menjamin diri kita bahwa diri kita tidak akan membiarkannya dan meninggalkan diri kita. Tuhan tidak akan meninggalkan dan tidak meninggalkan kita. Artinya sepanjang hidup kita Tuhan akan menyukupi kebutuhan kita. Karena itu janganlah kita khawatir akan apa yang kita makan, apa yang kita minum. Selama saudara jadi orang Kristen, pernahkah saudara makan nasi sama kecap saja? Saya rasa tidak. Saudara enggak-enggaknya ada telur lah. Nasi sama kecap sama telur. Saya pun sering makan nasi telur kecap kalau lagi malas kemana-mana. Ya goreng telur, mata sapi dengan cabai di atasnya, dengan kecap, dengan nasi, dengan pujian syukur. Wah enak, nikmat itu. Daripada makan di restoran mewah-mewah dengan tidak ucapan syukur. Tapi dengan makan dengan istri berdua saja, dengan telur mata sapi, dengan kecap, dengan cabai dipotong, nikmat. Jadi ngiler saya pagi ini. Makanya sebab itu janganlah kita terlalu khawatir akan diri kita. Khawatir boleh, itu manusiawi. Jangan terlalu khawatir. Khawatir itu boleh manusiawi. Tetapi jika kita terlalu khawatir sehingga kita menjadi memburu uang dan hamba uang, ini yang sangat berbahaya buat diri kita dan keluarga kita. Akibatnya apapun kita halalkan. Kalau kita sudah memburu uang dan hamba uang, inilah yang sangat berbahaya dalam hidup kita dan keluarga kita. Apapun standarnya uang, semua uang, dan akhirnya apapun kita halalkan. Yang tidak berkenan pada Tuhan, yang dosa kita halalkan, yang penting uang. Inilah yang bahaya buat diri kita dan keluarga kita. Mari kita belajar setiap hari untuk membeli apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Mari saya katakan lagi, marilah kita belajar setiap hari untuk membeli apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Bahasa Inggrisnya dikatakan buy what you need, don't buy what you want. Jangan beli yang kita inginkan, tapi kita beli yang kita butuhkan. Kalau kita inginkan, apapun kita ingin. Tapi yang butuh berapa sih? Seperti orang punya sepatu 50 pasang. Yang betulnya yang butuh berapa sih sepatu? Sepatu buat ke gereja, buat kerja, sepatu olahraga, sepatu santai. 3 cukup. Maksimal betulnya 3 cukup. Tetapi ada yang punya 50, 100. Dulu Nyonya Emilda Marcos, sepatunya ribuan pasang. Betulnya hanya 3. Makanya buy what you need, don't buy what you want. Jangan kita inginkan yang kita beli. Beli yang kita butuhkan. Baju berapa sih butuhnya? Mungkin 10 baju, udah lebih dari cukup. Tapi ada orang baju sampai 100 baju, atas bawah. Itu keinginan. Tetapi kebutuhannya berapa? Saya kemarin makan sama istri saya di mall, Pulit Mall. Saya makan di teko, saya hobi makan itu sop iga, garang asam maksud saya, garang asam iga. Waktu saya makan, habis saya makan, istri saya makan gurame, saya minta guramenya, kenyang. Saya bilang nih, hidup nih. Saya kata sama istri saya, kalau buat butuh makan,
Seberapa sih makan? Cuma habis 150.000, perut saya udah kenyang. Tetapi kalau keinginan mata, semua juga saya ingin. Makanya saya bilang kalau orang hidup, kalau buat makan standar makan, buat beli ini, buat beli itu yang wajar-wajar, nggak terlalu menyusahkan dirinya. Tetapi kalau judi nggak ada kenyangnya. Pagi, sore, siang, malam di kasino tuh lampunya terang terus. Mau 1 kapal juga habis, mau 5 kapal habis. Kalau perlu juga pabrik dijual, rumah dijual, istri anak dijual, nggak cukup-cukupnya. Makanya jangan sekali keturunan kita hobinya judi, sangat menyedihkan, menangis kita. Kalau dia hobinya makan, berapa sih makan? Sekenyang-kenyang paling 5 juta lah. Enggak, tapi kalau judi 5 miliar, 10 miliar, 1 triliun pun nggak cukup kalau judi. Makanya jangan punya keturunan judi. Kita doakan, jangan kita punya anak, mantu, cucu sampai berjudi. Itu tidak ada standarnya cukup. Sebab kebutuhan kita terbatas, tetapi keinginan hati kita tidak ada batasnya. Keinginan hati, keinginan daging kita tidak terbatas. Apapun juga kita inginkan jika diri kita tidak dikontrol oleh Roh Kudus. Makanya kita harus dikontrol oleh Roh Kudus sehingga kita tidak tamak dan serakah. Bagaimana agar kita bisa mengatasi ketamakan akan uang? Poin pertama, bagaimana agar kita bisa mengatasi ketamakan akan uang? Maka kita harus belajar untuk hidup cukup dari apa yang kita punya. Belajar untuk hidup cukup dari apa yang kita punya. Kalau tidak, kita akan menjadi orang hamba uang. Kita tidak pernah belajar untuk hidup cukup dari apa yang kita punya. Kata cukup bahasa Ibrani dikatakan argeo. Argeo berarti mempunyai kekuatan hati untuk menangkis hal-hal yang tidak perlu sehingga diri kita dapat menyukupi diri dengan menjadi puas. Argeo artinya kata cukup, mempunyai kekuatan hati untuk menangkis hal-hal yang tidak perlu sehingga diri kita tidak dapat menyukupi diri menjadi puas. Orang yang puas dalam hidupnya itu adalah berkatakan cukup. Orang yang cukup adalah puas di dalam hidupnya. Kalau kita menjadi hamba uang tidak pernah cukup, berarti kita adalah manusia yang serakah dan tamak, tidak pernah puas dalam hidupnya. Berapa standar saudara kaya? Ada yang mengatakan, Om saya kaya kalau saya punya duit 100 M. Saya tanya lagi ke sebelah, berapa kekayaanmu yang kamu standar kamu? 300 M. Berapa yang ini? 1 T, 1 triliun. Ada lagi 5 triliun. Semua tidak ada yang cukup. Tidak ada yang cukup dengan standar kekayaan. Tetapi kalau kita bisa mengucap syukur dan bisa bersyukur pada Tuhan, itulah sudah cukup dan puas. Cukuplah kan dirimu dengan apa yang ada padamu. Maksudnya adalah puaslah dengan yang kamu punya. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Maksudnya adalah puaslah dengan yang kamu punya. Bukan berarti kita nggak boleh membeli sesuatu. Kalau kita memang benar-benar butuh sesuatu, maka pakailah uang yang merupakan berkat dari Tuhan untuk membelinya. Puaskan dirimu, tetapi bukan kita tidak boleh beli sesuatu. Boleh beli. Kalau kita ingin membeli barang baru atau tas baru, baju baru, asal jangan sampai kita justru membuat kita menjadi bermasalah dengan memakai uang berlebihan. Dengan bukan ada yang kita miliki. Tidak merasa puas. Kalau kita butuh sepatu baru, tas baru, baju baru, silahkan beli. Kalau Anda diberkati oleh Tuhan, tetapi jangan maksa. Dengan maksa apa? Dengan memaksa diri di luar kemampuan kita. Memaksa diri di luar kemampuan kita dengan cara apa yang biasa paling gampang. Gesek. Kebanyakan. Gajinya 5 juta, geseknya 7 juta. Bulan depan nggak bisa bayar kartu kredit, debt collector, Uber. Akhirnya hilang damai sejahtera, sukacita. Istri ketakutan, suami ketakutan di Uber sama kolektor. Akhirnya apa yang terjadi? Karena
hidupnya memaksa daripada kemampuannya. Perlu kita menyadari di saat diri kita fokusnya hanya pada materi atau uang, hasrat hati kita pasti tidak pernah sejalan bersama dengan keinginan kita. Kalau fokusnya hanya pada uang, hasrat hati kita pasti tidak pernah sejalan bersamaan dengan keinginan kita. Uang, uang, uang. Janganlah uang menjadi standar hidup kita, mencari pasangan hidup harus yang kaya. Janganlah uang menjadi standar hidup kita. Mencari pasangan hidup harus yang kaya, cari mantu harus yang kaya. Jika dari anaknya ada yang kaya, anaknya diberkatin. Kalau ada yang anak yang kaya, wah diberkatin. Bagaimana dengan yang tidak kaya? Apakah dia tidak diberkatin oleh Tuhan? Justru hidupnya dia penuh dengan kebahagiaan yang dari Tuhan. Kadang-kadang dia nggak kaya, tapi dibandingin anak yang kaya, anaknya kaya tapi di rumah tangga kacau balau, sama istri nggak pernah akur, sama anak nggak pernah akur. Tapi yang nggak kaya diberkati oleh Tuhan, bukan kekayaan, damai, sejahtera, sukacita, hidupnya standarnya standar Tuhan, penuh damai, sejahtera hidupnya. Jangan pikir anak kita yang kaya diberkatin Tuhan. Justru juga kadang-kadang nggak kaya pun diberkati oleh Tuhan. Dengan sehat, damai sejahtera, sukacita, rajin ke gereja, memuji Tuhan, jadi alat Tuhan di dalam kehidupan gereja, di dalam hidupnya hari-hari. Standarnya lebih tinggi daripada anak kita yang kaya. Makanya jangan pikir anak kita kaya itu diberkatin Tuhan. Kita cari mantu yang kaya, cari semuanya pasangan hidup harus yang kaya. Kalau kayanya dia dari nol jadi kaya, puji Tuhan. Tapi kalau kayanya dari orang tuanya, warisan, tunggu bangkrutnya aja. Tunggu anak kita diusir dari rumah tangganya. Kalau mencari mantu yang kayanya dia dari nol, itu puji Tuhan. Tapi kalau kayanya dari warisan, dia nggak pernah hidup senang, nggak pernah hidup susah. Dia poya sini, poya sono, poya sini. Habis aja dia nggak bisa nyari apa-apa, tinggal nunggu gembelnya aja, cara kasarnya. Karena dia nggak pernah bisa cari uang. Maka kalau dari nol, datang dari kampung, ules, sekolahnya bagus, kerja, naik dari jabatan office boy sampai jadi room boy, dan sampai akhirnya jadi supervisor, jadi manajer, jadi direktur. Wah, itu baru bagus, ulet. Apalagi ya anak Tuhan. Itu yang kita cari. Jangan cari orang mantu kaya. Banyak saya baru dengar anak ini orang kaya sama orang kaya. Orang kaya tuh banyak kan mau cari mantu orang kaya. Tetapi kawinnya mewah, nggak lama, nggak sampai setahun bubar. Satu lagi begini-begini, orang kaya ini sama orang kaya ini. Kemarin anak saya, teman Lukas ngomong, si itu anaknya kawinnya sama anak ini. Terus belakangan, kenapa? Dan sekarang udah cerai. Mewah orang kaya sama orang kaya, ya bapaknya punya uang mungkin 500 M, yang satu lagi punya duit 1 T. Orang kaya supaya jangan duitnya kabur kepada orang miskin, maka jodohin kayak orang kaya. Dan akhirnya apa? Bubar. Dia anak orang kaya, hidupnya biasa egois, biasa hidupnya tuh enjoy life, semuanya senang. Dan suaminya juga begitu, tapi ada selisih yang kurang menyenangkan, sebentar lagi bubar. Karena tujuannya kaya sama kaya. Jadi semua diukur dengan sudut pandang kekayaan. Ingatlah, uang, harta bukan kunci dari kebahagiaan. Tetapi uang hanyalah alat untuk kesenangan saja. Saudara, banyak kaya bukannya kunci dari kebahagiaan uang itu. Tetapi uang hanyalah alat untuk kesenangan. Tidak tentu saudara bahagia dengan kekayaan saudara. Saudara kalau belum merasa kaya, belum tahu. Kaya, tapi nggak ada kebahagiaan dalam hidupnya. Keluarga ruwet. Keluarga seperti sirkus. Lompat sini, lompat sono, jatuh sini, jatuh sono. Sirkus. Tapi uang hanya alat untuk kesenangan, bukan kebahagiaan. Kebahagiaan hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Damai sejahtera, sukacita diberikan pada Tuhan hanya kepada orang yang hidupnya berfokus pada Tuhan.
Dan bisa juga uang menjadi alat sumber masalah di diri kita. Uang bukan standar, dikatakan uang bukan sumber alat kebahagiaan. Kadang-kadang uang bisa juga menjadi alat sumber masalah di diri kita. Kebanyakan uang, biasa karakter kita bagus. Karena kebanyakan uang, tidak bisa mengelola uang yang baik. Akhirnya standar diri kita, karakter hidup kita berubah. Banyak kan buktinya. Dulu miskin susah naik motor, udah kaya belagu. Punya istri bukan 1, 2, bukan 2, 3, 4. Akhir keluarganya berantakan. Jadi uang bukannya alat sumber masalah di diri kita. Kadang-kadang kalau kita tidak punya karakter standar Tuhan di dalam diri kita. Yang paling penting dalam kehidupan kita adalah bukan kita melihat berapa banyak uang yang kita miliki, tetapi berapa banyak yang kita bisa nikmati. Uang banyak belum tentu kita bisa, uang yang kita miliki bukan memberi kita kebahagiaan. Tetapi berapa banyak yang kita bisa nikmati dengan uang yang kita bisa, yang kita punya. Banyak orang kaya tidak bisa menikmati dengan uangnya. Banyak. Jangan pikir orang kaya semuanya hebat, wah serba wah, tidak juga. Saya kenal banyak orang kaya, tetapi kehidupannya ngaco, keluarganya kacau. Banyak orang kaya kalau tidak punya standarnya Tuhan, akhirnya membuat masalah di hidupnya. Mengapa banyak orang hidupnya tidak pernah cukup? Karena orang itu selalu pakai ukuran kepada orang lain atau oleh kesombongan. Karena orang hidupnya tidak pernah cukup karena orang melihat standar orang lain. Wah dia kaya, dia mobilnya begini, gue juga harus begini. Dengan kesombongan yang ada. Dan akhirnya dia berlomba-lomba untuk mencari kesenangan, kemewahan. Standarnya adalah orang lain. Standarnya adalah kesombongan. Maka sering terjadi. Sebagai anak Tuhan, kembalilah ingatlah uang dan harta tidak bisa membeli nyawa. Kembali lagi ingatlah, uang dan harta tidak bisa membeli nyawa. Waktu juga kita tidak bisa beli, juga tidak bisa membeli hidup kita. Tetapi bagi orang yang hidup benar dan takut akan Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan, maka orang itu akan merasa cukup dan hidupnya juga ditentukan oleh Tuhan. Pastinya ada kedamaian dan sukacita di hatinya karena Tuhan yang memberinya. Jadi bukan kita memberi hidup kita tidak bisa. Uang, memberi waktu kita, memberi nyawa kita juga bisa. Orang mau mati, anggaplah jam 9. Tuhan, mintalah saya matinya 10 menit lagi Tuhan. Enggak bisa, jam 9 ya jam 9. Tuhan nanti saya bayarlah dengan uang saya 5 miliar Tuhan. 5 menit aja Tuhan panjangin, saya mau menyium istri saya sebelum saya pulang. Enggak bisa. Jam 9, kalaupun disogok sama uang ya waktu nggak bisa kita beli. Hidup kita nggak bisa beli. Makanya apa yang kita sombongkan manusia kalau kita tidak punya Tuhan? Tidak ada satupun manusia yang bisa diri kita bisa sombongkan tanpa Tuhan. Lukas 12 ayat 15. Mari kita lihat Lukas 12 ayat 15. Lukas 12 ayat 15. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaannya itu. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak pernah tergantung pada kekayaannya. Jadi hidup kita tidak tergantung pada kekayaan. Hidup kita bergantung pada Tuhan yang menciptakan kita. Tuhan yang mencipta langit dan bumi itu. Jangan bergantung pada kekayaan. Jangan bergantung pada orang kaya. Jangan bergantung pada pejabat. Nol, semuanya nol. Saya katakan semua nol, 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 nol. Pernah saya katakan karena ada Tuhan satu, jadi nolnya berharga. 1.000, 10.000, 100.000, 1 juta, 1 miliar itu berharga hidup kita. Kalau enggak mah kita enggak ada punya Tuhan, nol, 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 nol. Apa yang kita punya? Nol. Apa? Kalau udah kita mati, ada yang kita bawa. Kecantikan kita,
jabatan kita, kepintaran kita, harta kita yang dibawa, nol kan? Semua nol. Tapi kalau punya ada Tuhan, kita kembali ke sorga bersama Tuhan Yesus. Amin. Yang kedua, bagaimana agar kita bisa mengatasi ketamakan akan uang? Maka kita harus memperkuatkan karakter kita di dalam Tuhan. Yang kedua, bagaimana agar kita bisa mengatasi ketamakan akan uang? Maka kita harus memperkuatkan karakter kita di dalam Tuhan. Hari ini kita diingatkan akan diri kita jangan diseret oleh keberagam godaan-godaan dunia. Tetapi belajarlah untuk terus memperkuatkan karakter kita di dalam Tuhan, karakter kita dalam Tuhan, supaya kita bisa mematikan semua keinginan daging yang berasal dari dunia ini, yang bukannya asal dari sorga. Yakinlah, saat kita di dalam Tuhan, kita tidak akan sama lagi dengan dunia ini, tidak lagi hidup dengan cara dunia ini. Kalau kita di dalam Tuhan, cara kita berbeda, pandangan kita berbeda, pikiran kita berbeda. Mata rohani kita juga mengajar yang beda-beda dengan dunia ini. Kalau kita dengan dunia ini, semua standarnya dunia, nggak ada kepuasan. Karena daging kita adalah selalu ingin berbuat dosa. Tapi standar Tuhan adalah rohani kita, ingin menyenangkan hati Tuhan. Sebab keserakahan dan kedusilaan merupakan kejahatan yang sangat erat dan saling berhubungan satu dengan lainnya. Ketika seorang menjadi hamba uang dan selalu berorientasi kepada kelimpahan harta, kemewahan, serta keinginan yang tak henti-hentinya akan kekayaan, maka hal itu membuka peluang untuk terjerumus di dalam segala dosa-dosa, perjudian, mabok-mabokan, juga seksual. Makanya hati-hati, standar kita jangan kemewahan dan kekayaan dan hidup di dalam duniawi. Kalau kita hidup di dalam duniawi, kita akan terjerumus di dalam dosa-dosa perjudian, mabok-mabokan, juga dosa seksual. Contohnya banyak wanita karena ingin kemewahan dan penampilan yang glamor, dan akhirnya apa yang terjadi? Segala pekerjaan apapun dihalalkan. Oleh karenanya nasihat Rasul Paulus kepada Timotius dan menyatakan bahwa seorang yang memburu uang akan menyimpang dari imannya dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. 1 Timotius 6 ayat 10. 1 Timotius 6 ayat 10. Firman Tuhan mengatakan 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Bukannya dapat uang, cinta uang. Bukannya kaya, tetapi cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah berapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka. Jelas. Firman Tuhan jelas ini. Karena akar segala kejahatanlah cinta uang. Bukannya butuh uang, cinta akan uang. Bukan cinta Tuhan lagi, bukan cinta keluarga lagi. Bukan cinta orang tua lagi, tapi cinta uang. Sebab itu, sebab oleh memburu uanglah berapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya berbagai-bagai duka. Menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka karena mencintai uang. Jadi saudara kalau mencintai uang, saudara akan menyiksa diri saudara dengan berbagai-bagai duka. Berbagai-bagai duka. Saudara butuh uang, wajar. Saya pun butuh uang. Saya harus bayar ini, butuh uang. Tapi saya bukan pencinta uang. Saya perlu uang. Saya mau kaya, ya saya mau kaya. Kalau kaya, saya akan menjadi berkat buat orang banyak. Kalau saya miskin, saya malu-maluin Tuhan. Minta sini, minta sono, minjem sini, minjem sono. Maka saya harus kaya. Dengan kekayaan saya bisa memuliakan nama Tuhan. Bukan untuk diri sendiri. Jadilah kaya. Diberkatin untuk menjadi berkat. Diberkatin untuk menjadi berkat. Berkat apa? Yang rohani. Saudara, saya berkatin saudara hari ini dengan berkat rohani yang saya dapat. Kekayaan, nanti kalau saya punya kaya, datang kepada saya. Pak Yusuf, saya butuh ini, saya beri. Pak Yusuf, saya butuh ini, saya beri. Karena saya sudah kaya, kelebihan. Jadi kembali lagi, uang itu bukan untuk diri kita sendiri. Tuhan memberkati untuk memberkati orang banyak, menjadi saluran berkat buat memuliakan nama Tuhan. Itu standar Tuhan.
Dengan kekayaan kita menjadi berkat buat orang banyak, menjadi saluran berkat, bukan berkat untuk diri kita sendiri. Itu egois. Tuhan nggak suka. Kita tidak pernah menolong orang lain yang susah. Kita harus menolong dengan standar kita, mampunya kita berapa. Mampu 5 juta, kasih 5 juta. Mampunya 500 ribu, baik itu 500 ribu. Mampunya cuma 50 juta, 50 ribu, kasih 50 ribu. Kita memberi dengan tulus hati. Tuhan lihat, bukan nilai. Bukannya nilai. Kalau saudara orang kaya, kasih 5 juta. Sedangkan orang yang sedang-sedang, dia kasih 5 juta. Nilai saudara 0. Karena saudara kaya ngasih 5 juta, yang biasanya ngasih 5 juta. Berarti itu bukan standar. Kita hanya memberi dengan tulus hati. Yakobus 1 ayat 22. Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya mendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Firman Tuhan jelas. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, bukan hanya mendengar saja. Sebab jika demikian kamu menipu diri sendiri. Jadi kita dianjurkan oleh Tuhan, oleh firman Tuhan, kita jadi pelaku firman. Bukan hanya pendengar, tapi pelaku firman. Bukan tahu Tuhan, tetapi intim dengan Tuhan. Bergaul akrab dengan Tuhan. Kalau tahu Tuhan, siapapun juga tahu akan Tuhan. Tapi kita belajar, bukan tahu Tuhan, tapi intim dengan Tuhan. Bergaul karib dengan Tuhan, itu yang Tuhan mau. Yang ketiga, bagaimana agar kita dapat mengatasi dari ketamakan akan uang. Janganlah kita menggantikan posisi Tuhan dengan uang. Yang ketiga, bagaimana agar kita dapat mengatasi dari ketamakan akan uang, maka kita harus jangan menggantikan posisi Tuhan dengan uang. Menggantikan posisi Tuhan dengan uang inilah sangat berbahaya dan very danger. Sebagai orang Kristen, jangan kita menggantikan posisi Tuhan dengan uang. Apa-apa uang, Tuhan digeser posisinya. Ini banget bahaya buat diri kita dan keluarga kita. Jangan sekali-sekali menukar posisi Tuhan dengan uang. Dengan cara ini akan membuat kehidupan kita pasti akan terjadi. Diri kita akan masuk jurang kehancuran. Hati-hatilah. Semiskin-miskinnya kita, jangan kita ganti posisi Tuhan dengan uang. Demi uang kita singkirkan Tuhan. Demi uang kita masa bodohkan Tuhan, jangan. Ini sangat bahaya buat hidup kita, buat keluarga kita, dan juga keturunan kita. Karena posisi Tuhan tidak dapat kita tukar dengan apapun yang kita punya dari dunia ini, kecuali dengan memuji dan menyembah Tuhan. Janganlah uang menggantikan posisi Tuhan dalam hidup kita, karena kita adalah hamba Tuhan. Ingatlah, kita hamba Tuhan, bukannya hamba uang. Karena itu janganlah kita menggantikan posisi Tuhan di hidup kita dengan uang. Karena kita bukan hamba uang, kitalah hamba Tuhan. Uang adalah media bagi kita untuk memperoleh berkat-berkat duniawi bagi kehidupan kita. Tetapi berkat yang utama adalah kasih karunia Allah. Keselamatan, damai sejahtera, sukacita, itulah berkat yang utama. Berkat duniawi uang adalah alat media untuk kehidupan kita. Tetapi berkat dari Tuhan yang kami utamakan. Berkat kasih karunia, keselamatan, damai sejahtera, sukacita. Kesempatan bagi kita untuk menghambakan dan menundukkan diri kita sebagai pelayan Tuhan dengan sikap hormat di hadapannya yang tidak mungkin dapat diukur dengan nilai uang. Maka kita jangan mengukur diri kita dengan uang, tetapi hormat di hadapan Tuhan dan tidak mungkin diukur dengan uang. Standar Tuhan tidak bisa diukur dengan uang. Karena itu hindarilah hidup kita dari hamba uang, tetapi jadilah hamba Tuhan yang setia, yang dapat menyenangkan hati Tuhan dan juga diri kita selalu berkenan di hadapannya. Amin. Karena itu hindarilah hidup kita dari hamba uang, tetapi jadilah hamba Tuhan yang setia, yang dapat menyenangkan hati Tuhan dan juga diri kita selalu berkenan di hadapan Tuhan. Ayat terakhir, Ibrani 12 ayat 2. Ibrani 12 ayat 2.
Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukan dengan mata tertuju pada Yesus yang memimpin kita dari iman, dari yang membawa iman itu kepada kesempurnaan, yang tidak mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk sebelah kanan tata Allah. Marilah kita dengan mata tertuju, setiap saat, tiap waktu kita tertuju mata kita pada Tuhan, bukan kepada uang, tapi kepada Tuhan Yesus yang ada di samping Allah Bapa di sorga. Itulah yang benar. Dan hidup kita hari demi hari akan berkenan pada Tuhan. Hari demi hari kita akan diangkat naik. Hari demi hari Tuhan kita akan diubah menjadi kepala bukan ekor. Karena Tuhan yang mengangkat kita, hidup kita, keluarga kita, dan anak, mantu, cucu, dan cicit kita diberkati oleh Tuhan, dan keturunan-keturunan yang lainnya. Karena fokus kita hanya kepada Tuhan, mata kita tertuju pada Tuhan Yesus, bukan pada dunia ini dengan keuangan. Jadi kesimpulan, jangan menjadi hamba uang. Area kita bisa mengatakan hamba uang. Poin pertama, saya ingatkan kembali, belajar untuk hidup cukup dari apa yang kita punya. Sebab keinginan hati, keinginan mata kita sangat banyak. Ini itu mau, akhirnya kita tidak akan merasa puas dengan apa yang kita punya, dan akhirnya kita tidak bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Yang kedua, perkuatkanlah karakter kita di dalam Tuhan. Kita harus kuatkan karakter kita dalam Tuhan. Karakter kita tambah hari tambah kuat di dalam Tuhan. Karena karakter kita yang terpuji dan tahan uji dari diri kita harus berjalan sesuai firman Tuhan dan mengikuti kuasa Roh Kudus dengan hidup benar dan hidup kudus. Yang ketiga, janganlah kita menggantikan posisi Tuhan dengan uang. Jangan kita menjadi bodoh. Karena uang atau kekayaan tidak kekal adanya. Uang dan kekayaan tidak kekal adanya, sifatnya hanya sementara. Lalu kita tukar posisi Tuhan yang kekal kepada hal-hal yang fana adanya, yaitu uang dan dunia ini. Betapa bodohnya hidup kita. Karena itu sebagai anak Tuhan, kita standarnya adalah mengganggu kita harus jangan tukar posisi kita Tuhan dengan uang. Tetap Tuhan adalah segala-galanya. Amin. Kian mari kita mengundang tim musik, kita nyanyikan satu nyanyi lagi. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini. Mari kita undang nyanyi lagunya Kasih Yesus. Tim musik mulai nyanyi single. Sungguh indah. Saya undang Bapak Ibu berdiri. Di dalam hidupku ini sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus.
Haleluya Tuhan. Kasih-Mu kepada saya dan kepada keluarga saya dan kepada keturunan saya sampai selama-lamanya. Karena itu Tuhan, kami ditegur. Kami juga Tuhan ditegur supaya kami tidak menjadi hamba Tuhan, menjadi hamba uang, tetapi menjadi hamba Tuhan yang setia. Karena kasih Tuhan kepada saya dan keluarga saya dan keturunan saya untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan untuk firman yang kami dengar hari ini. Biar kami hidup berkenan pada Engkau, yang kami tidak akan mengubah posisi Tuhan di dalam hidup saya. Malah Tuhan adalah nomor satu dalam hidup saya. Dan karakter hidup saya pun kami akan tingkatkan dalam Tuhan. Dan kami tahu, kami mau belajar hidup cukup dengan apa yang kami ada. Karena kami tahu, kami mengucap syukur. Dengan mengatakan cukup, Tuhan akan mengangkat kami naik bukan turun. Jadi kepala bukan ekor. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu. Apapun kerinduan mereka, apapun masalah mereka, apapun cita-cita mereka, Engkau berkatin dan Engkau tolong dan Engkau buka jalan. Pak Dani dan keluarga besarnya juga Engkau angkat terus naik bukan turun jadi kepala bukan ekor. Berkatin kesehatannya, hikmat, marifat, akal budi untuk menjadi pemimpin sebagai hamba-Mu di dalam gereja Batu Karang ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan terima kasih dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan, siapa diberkati lambaikan tangan, beri kemuliaan buat Tuhan ya. Saya percaya semua pasti butuh uang, termasuk saya ya. Tapi satu perkara, Tuhan itu tahu kebutuhan kita ya. Jangan jadi hamba uang. Firman Tuhan katakan, aku sekali-sekali tidak tinggalkan saudara, kata Tuhan ya. Tetap beriman penuh kepada Tuhan. Menjadi anak Tuhan yang benar-benar beriman sepenuh kepada Tuhan ya. Tuhan tahu kebutuhan kita ya. Jangan. Maka saya sering dengar, saya kaya nanti kalau kaya saya bantu pekerjaan Tuhan. Tuhan nggak nanya gituan. Tuhan nggak mau dibantu ya. Jangan salah ya. Tuhan nggak mau dibantu oleh kita. Orang pikir saya bantu Tuhan, enggak. Tuhan nggak bantu. Tuhan berperang buat kita ya. Jadi kita tahu bedain ya. Nanti kalau saya kaya, nanti saya bantu kita, nggak begitu. Tuhan nggak nanya ya. Yang penting bersyukur dengan apa yang ada ya. Oke, ucapan terima kasih buat pelayanan Bapak Evangelis Yusuf. Tuhan memberkati. Kita akhiri kita bangkit berdiri. Bapa yang bersemai dan kerajaan surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa buat firman-Mu mengingatkan kami. Jangankan jadi hamba uang. Bukankah Engkau berkata, Tuhan sekali-sekali tidak tinggalkan kami. Bukan Tuhan sekali-sekali tidak membiarkan kami. Pada ayat yang ke-6, Tuhan adalah penolong hidup kami. Biar kami belajar mencukupi diri dengan apa yang ada. Bersyukur dengan berkat-berkat yang Kau berikan hidup kami. Dan kami mau belajar dari karakter kami seperti Engkau. Karakter yang menyenangkan, yang sesuai dengan kehendak Engkau. Dan lebih pada kami, jangan kami ganti posisi Engkau dengan uang. Uang tidak memberikan kebahagiaan, tapi Engkau yang memberikan bahagian dari hidup kami. Pakai hamba-Mu, jadi begini saluran berkat Tuhan. Berkati dalam pelayanan sudah sore, dan rumah tangganya, dalam hidupnya. Pakai hamba-Mu secara khusus, sehingga firman-Mu menterai dalam hatinya, sehingga apa yang keluar dari mulut berdasarkan dari hati, dan Kau juga memberkati dan proyeknya berhasil karena Engkau yang mencintainya. Engkau juga mengasihi, Engkau juga mengasihi kami semua. Engkau cinta buat kami Tuhan. Engkau berkata, Engkau tidak sekali-sekali tidak akan tinggalkan kami. Engkau tidak membiarkan kami. Engkau tahu Kau mencari nafkah besok. Engkau menyertai perjalanan kami di mana kami berada. Mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Jangan sampai anak-anak mengalami terpapar oleh virus corona, tapi dalam lindungan Tuhan. Bukankah Engkau berkata berjalan bayang maut, Tuhan selalu menyertainya. Berkati buat tangannya, pekerjaan dan usahanya. Kau tetap menyertai dalam kehidupannya.
Engkau tidak tinggalkan hidup mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Kami diajar untuk cukup dengan apa yang ada. Berkati saudara kami yang ulang tahun pada minggu ini. Engkau berikan panjang umur, Kau tahu kebutuhannya. Berkati yang ulang tahun pernikahan buat Rogi maupun Bapak Islam Manula. Kau juga berkati yang lain-lain, hamba tidak tahu Engkau berkati. Berkati rencana nikah pada tanggal 12 bulan ini, bulan depan Tuhan, bulan depan Tuhan November. Dari Rahab dan adiknya Pak Sinaga. Masuk nikah yang kudus, nikah yang diberkati Tuhan. Jangan Kau permalukan anak-Mu Tuhan. Segala kebutuhan makan minum cukupkan, cuaca yang cerah, kesehatan mereka Tuhan. Tapi masuk nikah yang kudus. Berkati mereka yang belum dapat jodoh, berikan jodoh yang baik. Engkau Allah yang peduli Tuhan. Engkau tahu kebutuhan anak-anak-Mu Tuhan. Engkau Allah yang penuh kasih Tuhan. Yang belum bekerja Engkau buka jalan, yang kekurangan Engkau cukupkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk melengkapi suatu ibadah, kami juga akan memberikan kepada Tuhan. Seberapa yang kami berikan, kami dengan memberi dengan sukarela, tanpa paksaan, tanpa motivasi lain. Karena kami mengasihi Engkau Tuhan. Sucikan hati dan pikiran kami. Dan kami berikan korban syukur, hak milik kepada Tuhan. Kami memberi semua dengan cinta. Kami memberi karena kami mengasihi Engkau Tuhan. Apa yang kami tabur, kami juga berhak menuai. Orang menyebut cucuran air mata, pulang dengan sorak-sorai. Yang belum bisa memberi, Tuhan berkati juga. Satu kali belajar yang taat. Dan sebentar kami akan berpisah satu yang lain. Antar kami dengan selamat, kembalikan kami pada minggu depan bersama saudara yang hadir pada pagi hari ini. Dan Engkau berkata, Kau yang rohani Kau berkati, yang jasmani Kau juga berkati. Dan Engkau berkati, diberkatilah baku nasimu, diberkati adonanmu, diberkati keluar masukmu. Engkau bukan jadi ekor, tapi akan jadi kepala, bukan urun, tapi akan naik. Kau akan setiap tapak kaki diberkati oleh Tuhan. Dan yang kekasih, bola tangan saudara. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinai engkau dan wajahnya. Tuhan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadap wajahnya kepada saudara. Tuhan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus